Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bala Tarik semuanya dengan kami admin daripada channel Tarik Aja. Pada saat ini admin ingin membagikan suatu informasi berupa wawasan mengenai kitab Al-Quran, yaitu sejarah nuzul Quran dan perjalanan Al-Quran. Untuk sejarah nuzul Quran dan perjalanan Al-Quran ini ada beberapa poin yang menjadi garis besar daripada sejarah perjalanan Al-Quran tersebut. Untuk selanjutnya marilah kita lihat satu demi satu poin-poinnya. Poin yang pertama, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yaitu ke Baitul Izzah di langit pertama secara sekaligus, yaitu 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kemudian yang kedua, secara berangsur-angsur diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 23 tahun, berupa Al-Quran sebanyak 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat. Dan ini diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi umat Islam saat diturunkannya. Yang ketiga, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW berupa lisan Kangjeng Nabi yang kemudian dihafal oleh seluruh sahabat Nabi, kemudian dicatat pada berbagai bahan, baik pelepah kurma, tulang unta, atau kulit unta. Kemudian yang keempat, catatan Al-Quran para sahabat tersebut hanya berupa huruf tanpa tanda baca, titik, apalagi garis. Yang kelima, pada zaman Khalifah Abu Bakar terjadi perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Dan pada saat itu banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur, kurang lebih sebanyak 70 orang. Maka dari itu Umar bin Khattab mengajukan usulan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Maka terjadilah debat yang hebat antara mereka. Yang keduanya adalah benar. Abu Bakar berpedoman bahwa tidak adanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab benar juga karena berpikiran akan musnahnya Al-Quran karena banyaknya yang wafat para penghafal Al-Quran tersebut. Yang keenam, setelah melakukan tafakur dan istikharah, maka Abu Bakar memberikan izin pada Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Maka Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi, yaitu seorang pemuda yang sangat cerdas, untuk mengumpulkan semua catatan Al-Quran yang dari pelepah kurma, tulang, dan kulit unta dari semua para sahabat. Kemudian beliau mulai menuliskannya menjadi sebuah kitab Al-Quran yang pertama, yang tulisan tersebut masih sama, yaitu hanya huruf tanpa titik apalagi garis, sehingga jika kita yang membacanya maka tidak akan bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf ta, atau mana huruf jim, mana huruf ha atau kho. Setelah selesai maka disimpanlah Al-Quran pertama tersebut oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketujuh, Al-Quran tersebut terus disimpan dan digunakan sebagai referensi sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka Al-Quran tersebut, tulisan pertama tersebut disimpan di putrinya sekaligus istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Hafsah bin Umar bin Khattab. Yang ke-8, kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, ada kisah dari Uzaifah bin Yaman. Beliau melapor kepada Khalifah Utsman bahwa pada saat terjadi perang Armenia Azerbaijan dengan Irak, terjadi perbedaan pembacaan huruf-huruf Al-Quran yang mengarah pada perpecahan umat. Maka Khalifah Utsman bin Affan menugaskan seorang utusan pada Siti Hafsah untuk meminjam kitab Al-Quran pertama untuk diperbanyak menjadi 4 suhuf, 5 dengan mushaf induk.
dan memerintahkan Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Haris untuk mengumpulkan kembali tulisan-tulisan Al-Quran dari berbagai tempat dan sumber, kemudian dipelajari dan diperbandingkan dengan suhuf asli Al-Quran pertama yang dipinjam dari Siti Hafsah. Kemudian ditulis kembali suhuf baru sebanyak 5 suhuf yang kemudian dinamakan Mushaf Utsmani atau Mushaf Imam. Yang 4 dibagikan ke beberapa wilayah, sedangkan mushaf yang dipinjam dikembalikan lagi pada Siti Hafsah. Sedangkan tulisan-tulisan Al-Quran yang dikumpulkan dan berceceran tadi dibakar untuk menghilangkan perbedaan, perselisihan, dan perpecahan. Dan untuk selanjutnya ada nama-nama ulama sebagai penyempurna, diantaranya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali tahun 69 Hijriah. Beliau Abu Aswad Ad-Du'ali adalah pencipta titik-titik dalam Al-Quran yang memberikan tanda baca sebuah huruf, apakah dibaca fathah, kasroh, atau doma. Kemudian ada lagi Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar menciptakan garis yang membedakan huruf ba dan ta, juga huruf lainnya yang hampir sama jika tidak diberikan garis. Selanjutnya ada Khalil bin Ahmad 170 Hijriah yang membalikan fungsi dari titik dan garis tersebut. Kemudian selanjutnya beliau Khalid bin Ahmad melahirkan seorang murid jenius dalam ilmu tahu dan sorob. Beliau adalah Imam Sibawayh. Beliau merupakan pengarang Alkitab Alfiyah. Kemudian selain itu muncul juga pencipta dan pelopor ilmu tajwid. Di antaranya adalah Al-Azim Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Hafiz bin Umar Ad-Duri, Al-Hafiz Abu Bakar bin Mujahid Al-Baghdadi, dan lain-lain. 10. Itulah Balatari, 10 menit tentang sebagian daripada sejarah singkat perjalanan kitab agung Al-Quranul Karim. Kemudian di balik semua itu ada hikmah yang patut kita catat, bahwasanya peran ulama sebagai pewaris para nabi sangatlah besar dalam membantu kita untuk membaca dan memahami isi Al-Quran hingga wujud kitab Al-Quran saat ini. Dan tidak terbayang oleh kita bagaimana kita bisa membaca Al-Quran yang asli sebelum ada penambahan tanda baca dan ilmu terkait lainnya mengenai Al-Quran. Tentulah sangatlah sulit bagi kita. Sekarang saja membaca Al-Quran yang sudah lengkap tanda bacanya masih sukar untuk membaca dan memahami Al-Quran, apalagi jika tidak ada peran ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.